Barang buktinya sudah ada. Ya, jangan salahkan kami lagi nanti. Main lapor. Kalian yang duluan. Ya, si Michael atau nama aslinya Michael, nama akunnya RK. Tunggu kau RK, sudah menghujat kau ketika monolog. Dasar kau. Debat kalah, adu argumen kalah, adu jago bahasa Ibrani, Yunani, Aramai kalah debat, main lapor. Main lapor nggak lihat-lihat dulu siapa yang dilapor. Yang dilapor pembina kami, Bang Juma, Apologet Islam Indonesia. Kalian pikir kita bisa digertak, Dul? Mereka pikir kita ini ada kecil digertak main lapor katanya. Emang kalian pikir ini negara kalian? Kita ini negara hukum. Siapapun bisa melapor dan siapapun bisa dilapor. Tapi gara-gara ini jadi saya ada terkendala ini. Sebetulnya malam ini saya ada ngajar ya. Malam ini saya ada ngajar kristologi. Jadi seminggu ini saya banyak meeting ini. Jadi jadwal ngajar saya berantakan ini gara-gara ada ini ya. Jadi setiap malam kita meeting nih. Ini nanti malam meeting lagi nih. Ya. Kita atur strategi. Yang di Bandung, nanti saya ke Bandung. Ya, sediakan peyem. Nanti saya Kang Ian di Bandung nanti. Ke Polda Jabar. Mau melaporkan kita. Ya, API wilayah Jabar. Tolong ya siap sedia ya segala sesuatunya ya. API Jabar. Apologet Islam Indonesia wilayah Jawa Barat atau DPW, Dewan Pengurus Wilayah Jawa Barat, siap. Dalam minggu depan ini terhitung nanti hari Senin. Nanti kita akan melakukan sebuah reaksi atas aksi pelaporan mereka. Ngeper mereka. Main lapor balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ian, ini divisi hukum naik. Kang Ian malah di bawah aja nih. Ya, izin sedikit tanpa buka cam ya karena lagi nggak pakai hijab. Waalaikumsalam. Siap, Uni. Ya, jadi begini teman-teman, mungkin sudah saatnya ketika di ranah kita dialektika yang tanpa dilihat oleh pemerintah mereka kalah, kita buktikan. Sekarang saatnya kita membuktikan ranah dialektika yang di bawah pengawasan hukum peradilan, mungkin kita menunjukkan kebenaran Islam ya. Insya Allah persiapkan umat Islam, para apologet berdiskusi di meja hijau, diliput TV One, diliput RCTI, diliput MNC, insya Allah mudah-mudahan. Ini saya menganggap setiap yang kalian anggap mungkin adalah sebuah kejahatan yang mereka lakukan, percayalah ketika mereka makar, maka Allah sebaik-baik pembuat makar. Kita maju. Kalau mereka menginginkan kita membawa dialektika ini ke ranah hukum, alhamdulillah. Ini justru salah satu cara dari Allah untuk mensiarkan dialektika lintas iman ini lebih menyeluruh. Kalau saya ingin semua artis-artis papan atas Indonesia, para ulama, pendeta tinggi, semua yang merasa memiliki agama Islam dan Kristen tahu bahwa ada dialektika lintas iman ini yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Selama ini kalau kita tidak up ke publik, kita tidak sampaikan ke publik, maka kita tidak akan pernah menunjukkan kepada hanya sebagian kecil saja yang suka apologet saja. Tapi kali ini kita akan angkat realnya bagaimana dialektika, siapa yang penghujat, kitakah atau mereka? Apakah kita yang mengutuk Yesus? Apakah kita yang menyamakan Yesus dengan hewan? Apakah kita yang mengatakan Yesus begini dan begitu? Apakah kita yang mengumpamakan Yesus dengan kelamin? Atau mereka? Kalau terbukti mereka yang mengatakan Yesus seperti yang mereka tuduhkan kepada kita, kita balik lapor,
dan kalau bisa satu komunal mereka masuk ke dalam penjara. Kenapa? Karena pemikiran yang kita bawa adalah pemikiran komunal, bukan pemikiran yang merupakan konsepsi liar atau pribadi, tapi komunal, ya. Hanya satu konsekuensinya, kalau mereka mengakui bahwa Yesus tidak sama, tidak diumpamakan dengan binatang, dengan hewan ternak, mereka hapus dalam kitabnya, maka kita katakan kalian tidak ikut menghujat. Karena kita mengambil pemahaman ada sumber dari kitab sucinya, tidak mempelintir, dan itu betul-betul ada. Maka ketika mereka katakan kita menghujat, satu kata untuk mereka, lawan. Kalau kita tidak melawan, maka kita akan membiarkan kebodohan di Indonesia. Kita akan kembali ke zaman jahiliyah, ke zaman kegelapan, di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh masyarakat. Manusia harus mengikuti dogma. Dengar teman-teman, satu hal yang teman-teman harus pegang saat sekarang ini, yang typing di bawah, tanggung jawab kalian men-screenshot, mencari data, mencari tahu, mengejar para penghujat di kolom komen. Masukkan ke penjara semua. Kalau memang kita sepakat mendinginkan suasana di NKRI untuk supaya tidak terjadi perang agama, mari kita semua bantu masuk penjara semua. Nah, mulai dari apologet Kristen yang di awal membuka YouTube, yang membuat saya hadir, membuat saya menjadi seorang apologet, masukkan ke penjara. Kalau tidak, saya tidak akan pernah diam. Andai pun kepala saya dipenggal sekalipun, saya demi Allah katakan, saya tidak terima ketika ilmu pengetahuan dibungkam. Tidak akan pernah mau, tidak akan pernah mau, karena saya kuliah. Jadi teman-teman yang di bawah, ini momentumnya yang tepat. Ini yang saya tunggu. Ketika viralnya diskusi lintas agama, kita naikkan bahwa ternyata sudah ada dialektika lintas agama, ada pemantik, ada pemicu dari apa yang ada. Mereka hanya melihat api yang berkobar, tapi mereka tidak melihat siapa yang membakar. Mereka tidak melihat bagaimana ini bisa terbakar. Mereka hanya melihat api berkobar. Kita tunjukkan siapa yang membakar, siapa yang memantik api sehingga terjadi kebakaran besar. Tanggung, rawe-rawe rantas, malang-malang potong, ujung-ujung mati. Buat apa takut menyampaikan kebenaran? Daripada kita ditekan, tidak boleh menyampaikan kebenaran, agama kita dinista, lalu kita dipaksa diam. Kita mayoritas, kalian mayoritas, lalu kalian adalah minoritas. Suara kalian seperti minoritas. Nggak malu kalian kepada Buya Hamka, kepada Nabi Muhammad, kepada para ulama. Jadi mohon maaf, saya akan melawan. Saya akan melawan. Mereka mau melaporkan saya lapor balik. Lapor balik. Lanjut pengacara. Masya Allah. Saya sapa dulu nih, ada guru saya, Kang Yan. Sama-sama kita dari Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia Pusat. Saya sapa, Assalamualaikum Kang Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bunda Nora, Assalamualaikum. Ini salah satu apologet Islam Indonesia nih ya, yang sudah di LP kan sama nggak tahu tuh komunitas Batak atau apa tuh, saya lupa tuh. HBB, Himpunan Batak Bersatu kayaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora siap, tenang ya. Mereka mereka mengkriminalisasi atau meng-LP-kan apologet Islam Indonesia. Kita tidak akan tinggal diam ya. Kemudian Kak Lisa, Assalamualaikum Kak Lisa. Ini mualaf yang sangat luar biasa ini. Halo Kak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nandar. Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda Nora dan Bunda Rifa, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman mohon doakan ya, karena nanti kita bergerak insya Allah ya minggu ini. Assalamualaikum Kang Yan, silahkan Kang Yan diinfokan. Oke, terima kasih Kang Nandar. Dalam artian insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini mungkin kami sebenarnya nggak mau ya Kang Nandar. Ya, gimana? Suara aja kecil Kang Yan. Sekarang gimana Kang Nandar? Udah gede. Oke, kami sebenarnya nggak mau, tapi berseliweran VT-VT yang terus terang bikin panas, termasuk beberapa apologet yang ditarget ya, dan dia menyatakan itu ya, kita pun akan bicara tentang itu, kecuali kalian itu pakai pasal 44 KUHP, di mana pasal itu mengatakan tidak mampu untuk bertanggung jawab
ya, perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal dan jiwanya. Itu silahkan Anda pakai dalil itu ya. Kita akan bukti-bukti sudah kita kumpulkan, saya, Dasondi, Bang Yonatan Nandar, dan semua Polres, semua dari Uniriva dan sebagainya, kita kumpulkan data dan kita sudah menyisihkan mana yang kasus ini, kasus si A, kasus si B, kasus si C. Kita insya Allah minggu depan kita bergerak dari sini, Polda, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur akan bergerak secepatnya. Semua insya Allah. Ya. Makanya ini jadwal ngajar saya ini noise. Kangen apa siapa? Kangen coba buka Kangen. Noise coba. Saya ngomong coba. Oh iya, Kangen noise jadinya. Kenapa Kangen noise? Waduh, berarti ini harus ganti ini kali. Halo, sebentar dulu. Halo. Coba Kangen ngomong. Halo? Oh, udah enggak. Halo. Udah enggak. Tadi noise bentar. Ya, begitu ya. Bentar, sedikit. Kalian jual, kami beli. Woi, keren kata-katanya. Kalian jual, kami beli. Enggak, mereka pikir selama ini mungkin mereka hanya merasa terjolimi ya. Padahal mereka sendiri banyak yang melakukan penistaan loh. Melakukan penghujatan terhadap Islam. Kalau kami lapor duluan, mereka memframing dikit-dikit lapor. Nah, ini momentum yang sangat tepat. Karena yang melapor duluan adalah mereka. Ya. Yang melapor duluan kan mereka. Melaporkan Ratu Entok. Mungkin sekarang melaporkan Bunda Nora. Saya juga dulu pernah dilaporkan gara-gara perihal Yesus kawin ya. Saya diperiksa polisi waktu itu sampai 4 jam saya. Ya, jadi kalau di LP kan itu tidak masalah karena siapapun boleh melaporkan dan siapapun dapat dilaporkan. Anda melaporkan saya bisa, saya melaporkan Bom, melaporkan siapapun bisa. Nah, masalahnya barang buktinya cukup atau tidak. Adapun si Agatha, saya sudah melihat barang buktinya lebih daripada 5. Ada dia penghujatan terhadap Islam yang dilakukan oleh dirinya sendiri, ya, bukan diskusi, bukan apa, dia lagi ngoceh-ngoceh sendiri, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Nah, itu adalah salah satu delik pidana ya, delik umum dia, itu bisa dilaporkan dengan dugaan penistaan agama sebagaimana diatur di dalam pasal 156A KUHP Jungto pasal 28 ayat 2, itu nanti bisa kita laporkan. Nah, berbeda dengan diskusi, makanya kita memang harus menahan diri. Kalau misalnya monolog, jangan sampai kita melakukan hujatan-hujatan. Ya, begitupun dalam diskusi memang harus pandai-pandai mengontrol. Jadi buat teman-teman para apologet, untuk sementara ini harus jaga-jaga lisan ya, harus mengontrol apa yang harus kita ucapkan, apa yang tidak mestinya kita sampaikan. Jadi harus pandai menahan diri, karena memang kita sedang jadi sorotan gitu. Nah, karena mereka melaporkan duluan, ada beberapa nama yang disebut kita borong. Nanti makanya ini sebetulnya saya itu mengajar, saya ada mengajar kelas gitu ya. Karena ini jadi apa ya? Siapa yang keluar nih? Kang Yan ya. Karena ada kasus ini, jadi jadwal saya terganggu ini. Jadwal ngajar saya di Zoom terganggu, tapi tidak masalah ya. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang belajar bersama dengan saya. Dan kita sedang fokus mengatur strategi bagaimana untuk melaporkan. Karena yang dilaporkan, kenapa kita butuh ini ya? Karena yang kita laporkan ini bukan hanya satu, gitu kan? Ada Rudi Simamora, ada bukti penghujatannya kepada Nabi Muhammad. Dia bilang ketika dia sendiri tentang Gua Hero dan lain sebagainya. Itu dia juga di wilayah hukum Polda Sumatera Utara ya, Polda Sumatera Utara. Jadi kalau mereka mengkriminalisasi salah satu orang yang tinggal di situ wilayah hukum Polda Sumatera Utara, maka kita juga akan melaporkan si Rudi Simamora yang pernah mendekam di penjara. Kita laporkan Rudi Simamora, kita laporkan Agatha, kita laporkan Edwin yang masuk ke podcastnya Dr. Richard Lee ya. Namanya dia dulu Profesor Dr. Metatron, padahal itu gelar palsu. Naikin itu Bang Yan. Oh, Kang Yan. Ya, nanti kita laporkan siapapun yang disenggol,
Kita senggol balik. Ada Lina Wijaya, naikin Bang Billy. Ada Lina Wijaya, ada yang saya punya videonya yang jelas menghujat itu ada Lina Wijaya. Ketika dia monolog, dia membuka room diskusi tapi tidak mengizinkan umat Islam menjawab. Naikin Bang Billy, Bang Billy. Kemudian ada saya punya video yang jelas Jeki Sembiring. Jeki Sembiring membuka kongres diskusi dengan Alberto mempelintir hadis ya, dan saya sudah punya bukti-buktinya. Dan kemudian ada akun dari yang cloningan yang aku sahabat Bang Zuma itu kita tahu ya. Naikin Bang Billy itu Bang Billy itu yang mana? Yang moneter, yang itu yang up itu, yang ini nih, yang 3 juta moneter, 3 juta moneter aja. Uniripa aku jadiin moderator aja bentar. Siap. Oh ya teman-teman netizen, satu hal yang perlu saya sondingkan teman-teman, karena kita sedang perang lapor dan mungkin kita akan diskusikan ini di ruang hukum. Saya memohon dengan sangat teman-teman, jangan boros-boros sekarang. Mohon maaf nih, saya bukan apa-apa ya. Saya pribadi tidak apa-apa, jangan dikirim-kirimkan di sawer-sawer dalam ini, karena mohon maaf ya, antum beli, mohon maaf ini bukan mengajarkan tapi sedikit memberikan sedikit wawasan nih. Antum misalkannya beli beli paus ya, mohon maaf, beli paus harganya misalkannya 700 ya, antum melempar di hadapan kami, itu hanya sampai di kami misalkannya 150.000. Antum akan kami butuhkan nanti, ketika nanti antum kami butuhkan pada saat saudari kita Nora itu dipanggil, karena dia akan butuh ongkos biaya dan juga bayar pengacara. Maka wahai para sultan-sultan yang Allah titipkan harta, jangan boros-boroskan uang Anda saat sekarang ini. Bang Billy, saya udah jambak. Jangan boros-boros saat sekarang ini, please. Jangan buang-buang uang sekarang ini memperkaya TikTok. Tolong simpan uang Anda, karena nanti kita akan membutuhkan uang antum untuk membantu saudari kita ketika Nora memenuhi panggilan kepolisian. Dia akan butuh biaya ongkos, butuh biaya pengacara. Maka saya mohon dengan sangat netizen yang budiman, rezeki yang harusnya tidak perlu diberikan ke TikTok, mohon maaf, potongan TikTok sangatlah besar, kasih ke sini koin. Saya tidak apa-apa, jangan pernah ada yang kasih saya koin selama setahun. Wallahi demi Allah, jangan ada yang kasih koin saya selama 1 tahun. Tapi dedikan, kalau memang antum punya pemikiran ingin mensupport saya, tolong koin yang antum ingin berikan ke saya, uangkan lalu berikan kepada saudara-saudari kita yang sedang terlapor, yang sedang mengalami kasus ini. Ya, demi Allah, demi Rasulullah. Seandainya terbersit di hati saudara-saudariku semua berniat memberikan saya 1 saja bunga, tolong berhenti mulai detik ini selama setahun. Uangkan koin tersebut, kumpulkan sedikit demi sedikit, lalu berikan kepada mereka yang menghadapi perang di ranah hukum. Demi Allah saya ikhlas. Ya, karena saya enggak apa-apa. Saya sudah ada fasilitas dari Allah, sudah diberikan Allah ke saya. Jangan pikirkan saya, makan saya, hidup saya sudah Allah izinkan terpenuhi. Ya, tetapi kami butuh Anda semua. Nanti ketika Nora dipanggil, maka yang dia butuhkan selain ongkos, juga dia butuhkan membiayai pengacara. Maka mohon dengan sangat, 1.000 orang umat Islam, 50.000 1 orang, sudah cukup lumayan untuk ongkos. Kita kali-kalikan, apalagi 100.000. Ya, jangan berikan saya koin. Ini yang sudah memberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi. Saya ucapkan demi Allah terima kasih. Saya tetap terima, tapi untuk ke depan selama setahun, mohon akun saya jangan ada yang memberikan koin, karena saya minta koinnya diuangkan, lalu disimpan, kemudian kasih ke rekening saudara-saudara kita yang sedang mengurus ini, seperti Yonatan Nandar, karena dia akan melaporkan butuh uang banyak, Kak Nora karena dia butuh pengacara. Itu permohonan saya untuk saudara-saudariku yang kucintai. Itu, terima kasih. Siap. Kita sapa dulu ya, yang ini baru hadir. Bang Moto, abangku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Yubi, Bang Dewa.
Ada Bang Billy. Bang Billy, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Silakan. Oke, tar dulu saya urut ya. Kak Lisa, ada yang mau disampaikan, Kak? Lanjut dulu, saya masih ada kerjaan, masih ada tugas. Siap. Makasih Kak Lisa. Oke, Bang Moto. Jadi gini teman-teman semua di bawah, Silakan. kita semua harus bersatu padu. Jadi kalau mereka gertak, kita tuh nggak gertak, kita kasih bukti. Mereka jual, kita borong. Kita punya kekuatan kok, kita mayoritas kok. Dan apa yang kita perjuangkan ini suatu yang hak kok, nggak ada masalah. Jadinya yang dikatakan Unirifa ini sangat setuju sekali saya ini. Jadi teman-teman itu harus support kepada orang-orang yang mereka incar, mereka perkarakan, dan memang mereka tuh butuh untuk disupport sama kita. Jadinya kita itu harus bersatu padu. Yang namanya Islam tuh berjamaah. Ketika Mas Nandar bilang tadi, ketika satu tubuh sakit maka semua akan merasakan. Dan ketika imam takbir, makmum semua takbir. Jadi kita semua itu bersatu padu. Kali ini yang bisa cari bukti di screen record, kasih ke DM ke Mas Yonatan Nandar. Nanti akan kami olah. Walaupun kami juga sudah memegang beberapa bukti dari orang-orang tertentu yang insya Allah ini pahit ini. Kalau ini bisa naik, ini bisa bikin mereka tuh di kurungan besi ini. Betul. Jadi kita tuh ya nggak main-main juga gitu. Kita akan menunjukkan keseriusan. Mas Andri bilang kalau kalah debat ya jangan main lapor. Ya betul. Nggak ada yang bisa mampu sanggup untuk ngalahin Ibraninya, Yunaninya, Aramaiknya Mas Andri, nggak ada. Bang Moto bukan Aramaik saya. Ini guru saya, Bang Moto. Enggak. Ini guru saya nih, Mas Nandar. Enggak ada teman-teman Kristen itu yang mampu. Enggak ada pendeta yang mampu untuk menumbangi Mas Nandar. Mereka tuh cuma mampu untuk framing para debater Islam. Mereka tuh cuma mampu kayak begitu. Selama mereka menghina Allah dan Rasulnya, demi Allah kita nggak bakal diam. Demi Allah kita nggak bakal diam. Demi Allah kita nggak bakal diam. Kita perangi kalau perlu. Jadi buat teman-teman semua, semangat, dan kita harus bersatu. Ini saatnya kita untuk menunjukkan kepada semuanya dunia lintas agama sudah ada, dan inilah yang mereka lakukan terhadap Islam. Dan mereka juga, semua orang harus sadar, lihat apa yang minoritas lakukan terhadap mayoritas. Bayangkan jika ini minoritas menjadi mayoritas, bayangkan bagaimana posisi Islam nanti. Mantap. Oke, sebelum ke yang lain nih, satu hal yang mau saya bantu manage ya. Saya selama ini teman-teman perhatikan, saya tidak pernah ikut campur dalam urusan struktural yayasan manapun ya. Saya memang merasa saya belum mampu. Kali ini saya mendedikasikan hidup saya karena Allah sudah memfasilitasi hidup saya. Jadi saya harus bermanfaat buat umat. Maksudnya begini, saya akan turun ikut campur dan ikut bekerja untuk memanage. Ada satu hal yang ingin saya lakukan adalah mengumpulkan lembaga swadaya masyarakat yang ada konteks Islamnya untuk memberitahukan bahwa ada hal-hal seperti ini supaya mereka mensupport para apologet untuk pertama melaporkan, yang kedua meng-up bahwa adanya dialektika lintas iman ini, di mana ternyata di dalam dialektika lintas iman ini kita pihak Islam mampu membuktikan bahwa kita berdasar, mereka justru menghujat. Nah, jadi saya ingin juga dialektika lintas iman ini diketahui oleh semua para habaib. Kita melalui jalur Ustadz Wafi, nanti mohon Bang Moto komunikasikan dengan Ustadz Wafi, komunikasikan dengan para habaib. Ini terjadi penistaan terhadap Islam, itu terjadi. Kemudian yang di Aceh misalkannya, lembaga-lembaga Aceh, baik kalian adalah pondok pesantren atau apa, kami menghimbau kalian, saatnya ini kita bicara untuk menghentikan semua bentuk penistaan agama baik dari Islam ataupun Kristen. Kemudian juga di di Sumatera Barat, nanti akan saya sondingkan Sumatera Barat. Kemudian kita akan menyasar ke organisasi besar ya. Lalu kemudian kita masuk ke ranah apalagi ya, lembaga-lembaga masyarakat, gandeng tokoh agama. Kita minta ini
teman-teman ya, ini mohon dengan sangat ya, saya tahu yang nonton kita ini bukan orang sembarangan, banyak bukan orang sembarangan. Melalui mereka kita bisa berkomunikasi dengan para petinggi-petinggi agama Islam untuk mempelajari secara kaidah hukum, secara ilmiah, mana yang penghujatan, mana yang betul-betul masuk dari ranah dialektika. Kalau saya insya Allah percaya diri, selama ini apa yang saya sampaikan itu memiliki dasar. Jadi kita sama-sama mengajak semua umat Islam melek bahwa ini yang terjadi. Ketika mereka menghujat, kita tidak terlalu banyak bisa melakukan apa-apa, kecuali hanya 1, 2, 3 yang betul-betul terang-terangan yang viral dulu baru bisa ditangkap. Tapi ternyata ketika mereka memviralkan video diskusi lintas agama, mereka playing victim. Sementara mereka tidak pernah peduli dengan saudara-saudaranya menghujat. Jadi ini yang mau saya minta nih, siapapun yang punya link, petinggi-petinggi kita yang beragama Islam, Kapolda kah, siapakah, petinggi masyarakat kah, ketua suku kah, ketua adat kah, ayo saatnya kita memberikan informasi kepada mereka untuk kita bersatu padu. Setidaknya kita menghentikan penghujatan dan penistaan terhadap agama Islam. Setelah itu saya berhenti berapologet, nggak apa-apa. Kalau sudah tidak ada lagi umat Kristen yang mempertanyakan agama Islam dan tidak ada lagi misionaris yang mengajarkan agamanya kepada orang yang sudah Islam, saya berhenti menjadi apologet. Saya mau jadi pebisnis aja, mau jadi juragan tambang ya. Ya, tolong biar berhenti saya jadi apologet nih. Saya minta, mohon dengan sangat. Lanjut. Ya. Dan tegas ya. Sama Kang Yan, nanti mungkin minggu depan ini nggak aktif buka komal atau nggak terlalu aktif berdebat karena kami akan langsung action. Kami akan melaporkan pertama Agatha. Agatha, kau jangan nangis-nangis lagi ya. Bukti penghujatanmu sudah ada di tangan kami. Agatha, jangan kau sampai nangis-nangis lagi. Nomormu, alamatmu sudah kami pegang ya. Agatha, Mantap. Si Edwin yang nama palsunya Profesor Dr. Metatron akan kami laporkan. Bukti penghujatanmu terhadap Nabi Muhammad ada kami pegang, ya. Gelarmu aja gelar palsu itu bisa dipidanakan, tapi saya tidak akan menyoroti itu. Tetapi saya akan soroti bagaimana Anda telah melakukan suatu dugaan tindak pidana, ya, yang melanggar pasal 156. Pendeta Sonara, Bang Yonatan, ada video Pokoknya dia gini. menyiarkan Islam kepada orang yang sudah beragama, itu kena delik, itu melanggar keputusan dua menteri, SKB 2 menteri, menyiarkan agama kepada orang, dia menginjili nenek-nenek sama anak-anak, itu ada di TikTok, itu ada videonya sudah saya share kemarin, itu namanya Shaunara. Pokoknya gini aja teman-teman, yang punya bukti penghujatan mereka, terutama ketika mereka monolog, ya kirim ke Uniripa atau ke siapa, nanti bisa dikoordinasikan, nanti dikirim ke Kang Yan, ya, sebagai selaku divisi hukum kami dari Apologet Islam Indonesia. Pokoknya kalau ada bukti-bukti penghujatan yang sudah saya pegang sendiri adalah penghujatan si Agatha, si Edwin, Ki Ahmad, kemudian si Agatha, si Rudi Simamora atau anak Batak, ya. Jadi kalau mereka melaporkan, ya, Apologet Islam Indonesia di bawah wilayah hukum Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, maka kami pun akan melaporkan si Rudi anak Batak, ya, Rudi Simamora yang sudah menghujat Nabi Muhammad. Jadi biar kasus ini viral, mengindonesia, menjadi santapan nasional supaya orang-orang tahu. Ingat, ya, tragedi yang 11 September di Amerika itu menyebabkan ribuan orang Amerika masuk Islam, dan saya berharap juga dengan viralnya kasus ini, maka bukan hanya apologet Kristen yang akan dipenjarakan, tetapi juga akan banyak pribadi yang dijamah, dilawat, dan dipilih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Jadi siap-siap ya, Agatha, kemudian Agatha, Edwin, Bom, si Michael atau yang akun namanya RK, ya, Rudi Simamora, Mikana, Sayonara, semua. Makanya kami harus bekerja keras di situ karena kami harus mengumpulkan barang-barang bukti. Kalau teman-teman punya barang buktinya berupa rekaman atau rekaman hujatan mereka, kirim ke kami, ya, ke Apologet Islam Indonesia. Siapapun nanti dikoordinasikan, dikirim ke divisi hukum Apologet Islam Indonesia. Bisa ke Kang Yan, bisa ke saya, ya. Mohon kerjasamanya. Nanti hari Senin kita akan mulai bekerja, ya. Jadi Anda yang main lapor duluan, loh. Kita nggak pernah main lapor, ya. Karena kalian main lapor, maka kami pun tidak akan tinggal diam. Biar ini menjadi isu nasional, ya. Biar orang-orang pada tahu
kebenaran itu hanya ada dalam Islam. Oke? Ya, ya, Masya Allah. Ini yang saya tunggu, menjadi isu nasional sehingga kita diizinkan berdialektika di ranah nasional. Masya Allah, tabarakallah. Iya, nanti saya diundang ke TV One nih. Oh, ngomong ya. Yang lain Kang Nandar, yang lain Kang Nandar. Ya, Kang Yan, ini divisi hukum teman-teman ya, harus kenal di divisi hukum ya. Ini Bang Moto divisi Bang, guru saya ini Bang Moto teman-teman. Bang Nandar. Bang Nandar. Jangan digedein saya. Silakan Ya. Bang Alayubi. Ya, gimana Bang Alayubi? Ya, ini adalah suatu momentum menurut saya ya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa menurut saya, dan sudah saatnya apologet Islam Indonesia menunjukkan taringnya. Yang tergabung di tim hukum apologet Islam Indonesia, apapun itu yang tergabung dari manapun itu, sudah saatnya menunjukkan taringnya. Masya Allah. Ini yang kita harapkan, API apologet Islam Indonesia, khususnya tim hukum, menunjukkan taringnya. Jangan cuma begini, kami akan begini. Nah, nggak perlu nih. Sekarang ini kan sudah di depan mata kita ini, Kak Nora sudah dilaporkan. Kita ini butuh bukti nih, kita ini butuh action nih. Sudah saatnya apologet Islam Indonesia menunjukkan taringnya. Siapa yang perlu dilaporkan, siapa yang diduga menistakan agama Islam, laporkan semuanya. Kalau masalah biaya, tinggal ngomong kepada netizen, umat Islam. Kita nih butuh ini, ngomong. Jangan malu-malu, nggak usah malu-malu. Ya, yang saya tunggu adalah, tentu ini adalah harapan daripada netizen di bawah semuanya. Kita tunggu taringnya apologet Islam Indonesia melaporkan para sudrun-sudrun di luaran sana. Ya, saya tanggapi sebentar sedikit ya. Jadi dari mulai 3 hari atau 5 hari yang lalu, saya divisi hukum apologet Islam Indonesia sudah berkoordinasi dengan guru-guru, dengan pakar-pakar hukum. Ya, ada Kang Yan dan ada Uda Sondi yang menjadi guru spiritual hukum saya. Kita sudah berkoordinasi dan kita ini tidak omong doang ya. Kita akan bekerja. Kita sudah sampaikan di sini, bahkan saya sudah membuat sebuah video. Teman-teman boleh melihat di ini, tolong share ya, tolong di repost ini, di repost nih, ada ini pengacara ganteng pemuda dari Kuningan Jawa Barat, ini pengacara muda. Tolong apa sih ngasih ini? ya. Ini Gak usah ketawa, memang ganteng Bang Nandar. memang ganteng tuh Iya, ya. ganteng. Iya. Tolong di repost video ini. Kenapa? Karena mereka membuat aksi, Report. maka akan ada reaksi. Mereka sudah repost itu posting ulang, bukan di report, di posting ulang, di repost ya teman-teman ya. Tolong didukung biar viral. Tolong video pernyataan sikap dari pengacara ganteng. Kalau saya nggak ganteng, ini pengacara ya. Kalau saya debater, ini nih pengacara ganteng di repost ya. Dan di sini sudah ada Bang Billy tadi, mungkin Oni apa namanya tadi? Bang Oh Billy. iya, satu lagi Bang Nandar, Saya sebentar Bang Aliyubi. Bang Aliyubi, ingat kita tidak omong doang ya. Karena di dalam Al-Qur'an, Quran surat As-Saff, kabura maqtan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Ada dalilnya di dalam Quran. Jadi kita tidak asal ngomong. Kita ini sedang mengatur strategi, kita sedang mengumpulkan bukti-bukti penghujatan mereka, bukan hanya satu orang. Ingat Bang Ayubi. Jadi kita nggak sembrono. Kita nggak main asal lapor. Jadi memang harus kita kumpulkan bukti-buktinya. Kenapa abang sebentar. itu? Sebentar Bang Alibi, kita kumpulkan bukti penghujatan si Mikana, kita kumpulkan bukti penghujatan si Rudi Simamora, si Agatha, kemudian si Sayonara, dan penghujat yang lainnya, Kiamat, Bom dan lain sebagainya. Jadi yang kita laporkan ini secara serempak, bukan hanya satu oknum pribadi, bukan hanya Kiamat, bukan hanya si Mikana, tetapi semua apologet Islam, apologet Kristen Indonesia kita laporkan, begitu ya. Silakan ditanggapi yang lain. Ya, ini terakhir Bang. Khusus untuk orang-orang yang mengaku sebagai mantan Islam, sebagai mantan Islam, mengaku sebagai murtadin gitu ya. Kalau ada dugaan itu adalah pengakuan palsu, itu tugas saya ya. Itu tugas saya, khusus tugas saya itu. Allah.
Siap. Saya akan memberikan informasi kepada tim API ya. Orang-orang yang mengaku sebagai mantan Islam, mengaku sebagai murtadin, itu tugas saya dan akan saya kumpulkan satu persatu dan saya akan kirim ke tim API. Lanjut. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oke. Ini sudah ada Bang Billy. Bang Billy. Ya, assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin, kita sebentar lagi kami akan puasa Yom Kippur, tapi pesan saya mau ngomong cuma beberapa kalimat ya. Banyak deh. Jadi gini, baru ketahuan bahwa mereka tidak mempraktekkan apa yang diajarkan dalam perjanjian baru. Jika ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya, sekarang baru ketahuan. Nah, kalian, saya sebagai saudaranya Yesus, saya saudaranya Yesus. Sama Yahudi. Nah, saudaranya saya. Jadi kalian membangunkan singa tidur di Indonesia, bahaya kalian. Nah ya, lihat bagaimana. Jadi semua ini berawal dari satu orang, 1-2 lah. Akhirnya belajar dengan guru yang sama. Ya, lihat siapa namanya yang di Cibinong rumahnya? Siapa tadi namanya? Agatha itu waktu pertama-tama kemunculan nggak seperti ini. Terus profesor juga nggak sama seperti ini. Baru belakangan ini mereka gitu. Dan saya kemarin nggak sengaja nonton namanya Son of Seraphim. Jadi mereka itu ada ruangan banyak. Mereka tuh live semua dengan tema yang sama. Dengan apa? Menghujat. Jadi ini seperti pembiaran. Jadi kalau boleh itu siapa Daniel tuh yang ada di foto gue itu tuh. Si Daniel tuh gimana dia ngajarin umatnya? Daniel, siapa namanya tuh? Romo. Biantoro. Ya. Bagaimana lu nggak monitor ini umat-umat lu? Hah? Ya sampai gue panggil temen gue nih yang lagi di sorga. Ya. Saudara. Bukan teman ya, nah, saudara. Kalian baru membangunkan singa yang tidur. Silakan, karena data udah banyak. Jadi kalau cuman mau main Medan karena mayoritas Kristen, jangan salah, ya. Nah, penghujatan seharusnya nggak boleh. Jadi ini adalah banyak apologet Kristen yang tadinya murni benar kayak RK. Awal-awal RK bagus, lama-lama hancur. Nah, ketahuan. Nah, saatnya ini benar kalian bergerak menghentikan penginjilan di Indonesia. Paling bagus. Ya. Lanjut, saya kesel nih. Sebenarnya saya lagi kesel banget ini. Karena ini musuh-musuh saya semua. Si Botak kemarin udah saya giling tuh. Iya. Nah, keren banget itu. Itu musuh-musuh saya. Siapa namanya itu? Agatha. Pokoknya semua. Son of Seraphim tuh belum. Lu sih ngerekam. Son of Seraphim itu bahaya tuh, masih muda, masih bocil, tapi udah parah macam-macam. Jadi kalian mesti kompak, menghentikan. Sebenarnya gini, mereka itu karena kalah debat secara linguistik bahasa Yunani, kalah debat. Jadi caranya bagaimana? Diambil hadis-hadis yang nggak jelas, maudhu atau apa itu, diambil untuk akhirnya itu dijadikan opini bagi seluruh Kristen, diajari kepada seluruh Kristen. No, sebenarnya Nabi Muhammad itu yang begini, begitu. Makanya pertanyaan saya kemarin, kenapa harus ada hadis-hadis palsu itu harus ada di dunia ini? Kalau nggak ada kan pastinya aman gitu. Waktu itu saya bertanya begitu, tapi kan jawabannya ya untuk membandingkan antara yang sahih dengan yang lainnya gitu. Lanjut. Sekarang saya tanya nih, Bang Billy. Nama aslinya kan si Edwin. Ya, sekarang saya tanya, boleh nggak di dalam agama Yahudi berbohong dengan menggunakan gelar akademis, padahal dia memang gelarnya tidak seperti itu. Dia menggunakan profesor, doktor, metatron. Itu bagaimana menurut ajaran Yahudi dan Kristen itu? Kan sudah jelas dari hukum ke-10. Jangan kau berdusta, nggak boleh. Jadi boleh, itu udah melanggar daripada azas basic daripada 10 perintah Tuhan. Gitu. Gak boleh. Profesor, doktor aslinya, aduh. Dia kemarin udah kena tuh profesor. Dia bilang nama Yesua dalam kitab Yesaya 43. Iya, dia bilang ada Yesua, tahu bukan Yesua. Iya.
Membedakan Mosia dengan Mosiah aja nggak bisa. Nah, exactly itulah. Iya, dia nggak tahu Mosiah sama Mesiah, ya Allah. Makanya profesor kayak gimana tuh, aduh. Ya jangan. Gue puas lihat ketawanya Bang Billy. Saudara Islam, Jangan nyebut profesor. Dia itu bukan gelar profesor, bukan gelar doktor dia. Nggak punya gelar itu. Dia berdusta itu. Tapi ingat ya, mereka itu sekarang lagi jumawa karena kan diundang ke TV Oten. TV Oten. Wow, mereka lagi kayak semacam, wow, kita lah pemenang di Indonesia ini, kita lah akan mensiarkan agama kita, ortodok ya, ortodok ya. Ortodok. Ya. Jadi ortodok ini nih yang baru-baru ini. Makanya ortodok itu tadi pagi aja berantem sama Katolik. Mereka berantem goy. Makanya bener namanya mereka goy. Emang mereka goyim. Emang goy. Nah, jadi udah bener. Cover lagi. Nah, jadi udah bener. Sekarang makanya saya bilang kalian membangunkan macan tidur. Udah tahu lagi benar-benar menunjukin kehebatan. Ini pengacara yang siapa tuh yang muda yang ada orang. Alex. Wah, seakan-akan gayanya. Udah banyak. Bukti-bukti sudah banyak ya guys. Video-video sudah banyak ya. Bahkan banyak Bang Billy, kita simpan. Mantap. Kawal terus, jangan kasih kendor biar menghentikan penginjilan di Indonesia Raya. Stop menyembah manusia. Lanjut. Ya. Kita menyetop memberitakan agama kepada orang yang sudah beragama, teman-teman, karena itu masuk ranah pelanggaran keputusan SKB 2 Menteri kalau nggak salah ya. Lanjut. Betul. Iya. Gini, ya Uni, jadi permasalahannya begini sama satu ini. Mereka adu Ibrani ada pakarnya di kita, Bang Moto. Adu Yunani ada pakarnya, Bang Moto. Adu Aramaik ada pakarnya, Bang Moto. Mereka pakarnya terjemahan. Jadi mereka kalah debat, main lapor, cengeng, dan mereka menggertak Bang Juma, menggertak Bunda Nora, menggertak Uniripa. Mereka pikir kita takut, kita mainkan, kita laporkan nih teman-teman ya. Ini bukan omong doang ya. Terperhatikan ya. Ini pertanggungjawabannya dunia akhirat ini. Kita laporkan Agatha, kita laporkan si Edwin, Mikana, ya. Terus ya banyaklah, jangan disebut satu-satu. Capek saya. Coba kalian perhatikan, mereka itu gagal di dalam dunia debat dialektika di TikTok. Gagalnya kenapa? Di sini kelihatan mereka gagal. Mereka panik, akhirnya mereka tidak mempraktekkan kasihlah musuhmu, tidak mempraktekkan kanan pipi kiri. Nggak dipraktekkan. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, ya. Betul, tidak dipraktekkan. Artinya mereka gagal di dalam mengabarkan Injil kepada Indonesia Raya. Begitu. Sekali lagi aku ingatkan, jadi kami ingatkan sekali lagi, di sini nggak ada Bunda Nora, nggak ada Mas Nandar, nggak ada Unirifa dan semuanya. Yang di sini yang dilaporin adalah umat Islam. Itu yang teman-teman harus diketahui. Umat Islam yang dilaporkan. Berarti tugasnya umat Islam juga untuk kita tuh saling berjamaah. Ingat ya, nggak ada Bunda Nora, nggak ada Unirifa, nggak ada Mas Nandar, dan semua itu yang ada apa? Umat Islam. Jadi umat Islam yang dilaporkan, umat Islam yang harus bergerak. Kita semua bergerak. Kalau mereka masih takut, kita sudah dari kemarin udah kita ajakin debat offline. Betul. Kita bukannya diam, mereka banyak penghujatan. Apa sih dihujat? Ayo kita debat offline. Siapa yang mau, siapa yang mampu, silakan. Kami Apologet Islam Indonesia membuka diri. Debat offline, face to face, disebarkan oleh semua media. Monggo silakan, ayo. Tetapi ketika mereka mulai colek-colek umat Islam, demi Allah kita nggak akan diam. Kita akan selalu bergerak. Lihat, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk berjamaah dan apa yang kita cita-citakan terrealisasi dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan, Bunda Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudara Bunda, saudari Bunda Nora dan Rifah. Ya, lanjut Bunda sampai nyimak dulu. Jadi
dikit ya Kang Nandar ya, untuk mengingat Kang Nandar. Tadi sekitar jam 10 kami dapat telepon dari DPW Jabar. Kang Nandar, saya bersama-sama ada misionaris yang menyebarkan pamflet dan buku-buku itu daerah Bandung di apa Bang Nandar? Lewi Panjang. Lewi Panjang. Dan akhirnya teman itu bicara, silakan kalau mau ini bawa pastornya datang. Hari tadi harusnya jam 10 itu pastornya datang. Kemarin gitunya kejadiannya. Tapi sampai ditunggu-tunggu nggak ada. Ditunggu tidak ada. Ini jelas ada apa buktinya? Banyak buktinya. Salah satu buku pamflet berbahasa Sunda supaya hanya supaya dimengerti oleh orang-orang Sunda. Kenapa mereka begitu di Jawa Barat khususnya di Sunda? Karena koinnya gede di situ. Kalau bisa misionaris di situ gede. Dan itu nenek-nenek juga, Rifa. Nenek-nenek yang di misionaris. Ada buktinya. Waduh. Kita nanti. Gitu ya. Terjemahan bahasa Sundanya dibelokin lagi terjemahan bahasa Sundanya. Betul. Iya. Ya Indonesia juga kacau banget. Ya itu baru tadi tanya Bang Nandar. Lillahi ta'ala nih saya ngomong. Sebelum apa dari Rifa ngomong? Sebelum Jumatan ya Bang Nandar? Iya, jam 10-an. Ya, kita belum melapor karena masih mengumpulkan data juga. Pasturnya di mana, gerejanya apa, gitu loh ya. Oke ya, teman-teman, itu aja dulu. Dan hanya satu saat yang harus dipikirkan. Waktu entok masalah bicara salah, kita nggak soal hukum ya, kita ya. Karena itu ranah hukum, ranah penyidik. Ada satu orang yang jelas-jelas mengakui dia nginjek-nginjek Bible, kitab sucinya. Kenapa gak dilapor? Dan ada pengakuan. Saya udah rekam itu pengakuannya. Salah satu pengakuan udah cukup tuh. Pengakuan bahwa saya nginjak-nginjak kitab suci umat Kristen, Bible. Kalau memang cinta terhadap keagamaannya, harusnya dia pun melapor. Nah, apakah kami akan melapor ini? Kita lihat dulu. Itu nomor 2 sekunder. Nanti itu saya dengan Bang Nandar urusannya. Oke, Bang Nandar. Baik. Ini ada Gurunda Juma nih di bawah. Ada Gurunda Juma nih, pembina kita nih yang dibidik juga sama Oten. Ya udah, Dewa turun. Ya, lanjut. Makasih banyak. Dewa belum bicara. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Turun, aku mau siapin puasa, aku aja. Oke. Selamat berpuasa Bang Bele. Selamat berpuasa Bang Bele. Terima kasih saudara-saudara Muslim. Semoga Kadus Baruku melindungi dan memberikan kemudahan dan kemenangan. Baruch Hashem. Amin. Ya, amin. Makasih ya. Oke, Gurunda, naik Gurunda, ini pembina kami nih. Apa lagi sibuk ya? Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gurunda, pernyataan sikap dari Apologet Islam Indonesia, Gurunda sebagai pembina kami, dan tadi saya sudah membuat sikap atau menyatakan pernyataan sikap terkait ancaman, terkait gertakan dari mereka melaporkan Bunda Nora, Uniripa, melaporkan abang sendiri. Ya, tadi sudah saya buat sebuah video di akun Yonatan Nandar 305. Silakan Gurunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau saudara-saudara Kristen ini jujur yang terhadap poin kebenaran aja dulu ya, logika dan tingkat rasio kemanusiaan kita sebagai warga negara. Yang dilakukan oleh para apologet Islam Indonesia itu adalah upaya untuk mengembalikan marwah daripada pondasi awal kekristenan itu dibentuk dalam panji agama Katolik. Kan sekte-sekte yang lain ini kan baru kemudian muncul setelah pertama kali adanya konsili-konsili yang diadakan untuk menentukan satu
paragraf keagamaan sehingga lahirlah sebuah konsep tatanan keberagamaan yang disebut Katolik. Yang kita lihat kemudian adalah adanya sesuatu yang timpang. Semisal Islam, ketika umat Islam itu beribadah, salah satunya misalnya ibadah sholat Jumat, innal ladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya wa iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fa iza, itu dalilnya ada kan ya, perintah sholat Jumat itu kan ada ya. Maka umat Islam kemudian melakukan perintah sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Nah, sehingga kita berharap dengan adanya kaidah-kaidah seperti ini, itu bisa menjadi contoh bagi umat di luar Islam bahwa ketika prosesi ibadah dilakukan, seharusnya sejatinya itu sejalan dengan kitab yang kita anggap suci. Tapi faktanya yang terjadi saat sekarang ini adalah ada sekelompok orang beragama yang kemudian melakukan prosesi ibadah justru bertentangan dengan kitab yang mereka pegang. Nah, dengan hadirnya para apologet Islam, maka menjadi satu pelajaran bagi orang yang memiliki intelektual tinggi bahwasanya agama dan kitab suci serta prosesi praktek keagamaan itu harus jalan. Kalau tidak, maka terjadi ketimpangan. Nah, apologet Islam ini hadir bukan karena ingin usil. Apologet Islam ini hadir karena mengkanter semua hujatan dan penistaan yang terjadi terhadap agama Islam yang selama ini didiamkan berpuluh tahun, yang dilakukan secara lembaga, terstruktur, masif dan terencana, dengan visi misi yang berujung kepada pencapaian apa yang menjadi niat agama itu sendiri, yaitu mengajarkan, menyebarkan, memfatwakan, mendoktrin dan mendogma cakupan-cakupan keagamaan agar bisa dianut oleh orang yang di luar daripada agama itu sendiri. Nah, yang terjadi adalah semua jalan dilakukan untuk ditempuh agar tujuan tercapai. Semua jalan mereka lakukan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memberitakan Bible kepada seluruh manusia. Kalau kita di Islam menyampaikan dakwah, menyampaikan tabligh, kita kenal wali-wali ya, yang mengajarkan Islam. Kita kenal para kiai, para ulama mengajarkan Islam. Tidak pernah melakukan sesuatu tindakan manipulatif untuk bisa mendapatkan simpatisan dari agama lain terhadap Islam. Berbeda dengan yang terjadi saat sekarang. Sejauh kita berdebat, berdialog, berdiskusi, banyak di antara orang-orang yang mengaku dirinya Kristen yang justru terheran-heran kenapa umat Islam dalam hal ini apologet justru lebih paham, lebih tahu ya, lebih rinci di dalam menjelaskan isi daripada kitab mereka sendiri. Banyak di antara kita dan sering ya, hampir di setiap waktu kita berdiskusi, kita yang menunjukkan dalil. Coba Anda lihat di kitab ini nomor sekian, bab sekian. Saya tidak bawa Bible, saya lagi di luar. Ini apa maksudnya kayak gitu-gitu? Padahal perintah dan amanat agung yang ada di dalam Bible-nya, jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku. Kayak mana mau jadikan seluruh bangsa jadi murid kalau Bible-nya sendiri nggak tahu? Kan gitu poinnya. Maka dengan kehadiran umat Islam dalam hal ini apologet, ya harusnya kalian, saudara-saudara kita ini membuka mata bahwa ternyata ada orang yang ya boleh dikatakan lebih paham Bible daripada mereka sendiri. Tapi yang terjadi sekarang ini apa? Ketika umat Islam itu hadir kemudian untuk meluruskan fitnahan, hujatan, dan penyalahgunaan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible-nya mereka dengan tujuan-tujuan tertentu yang tadi, yang secara masif mereka sengaja galakkan. Justru kita yang dianggap sebagai penghujat, dianggap sebagai penista. Tampillah orang-orang intelek yang mengaku intelek di kalangan mereka kemudian berkongko-kongko, kami dinista, agama kita dihina, bla 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 dan seterusnya, tanpa melihat betapa gerakan-gerakan penghujatan penistaan itu bukan hanya di TikTok,
tapi diawali dari gedung Lembaga Bible Indonesia. Itu yang mereka tidak sadari. Islam dengan Al-Qur'annya, original teksnya, ya, lafaz dan tulisannya itu mengandung bahasa Arab. Kalau umat Islam ini curang atau umat Islam ini mempraktekkan data seperti di dalam Filipi 3 nomor 8 dengan maksud planos, mengelabui, membohongi, menipu, maka umat Islamlah yang punya potensi besar untuk kemudian merekayasa terjemahan Al-Quran, supaya orang-orang di luar Islam yang membaca terjemahan Al-Quran itu bisa terpedaya dan memeluk agama Islam. Tapi faktanya tidak. Tidak ada terjemahan Al-Quran yang kemudian nuansanya ke Bible-Biblean. Tak ada. Tidak ada kemudian terjemahan Al-Quran itu yang disetting sedemikian rupa agar orang di luar Islam itu bisa kemudian kecantol dan jatuh cinta kepada Islam sehingga mereka masuk Islam. Tidak ada. Terjemahan Al-Quran dari zaman ke zaman, dari seluruh bahasa selain daripada bahasa aslinya, itu tidak meninggalkan kemudian rasa bahasa yang asli. Nah, artinya kita menerjemahkan dengan jujur, kita menerjemahkan dengan berbagai macam pertimbangan, di antaranya juga menjaga ketersinggungan umat lain. Ya kan? Kata kafir misalnya, ya ayyuhalladzina kafaru, atau kul ya ayyuhal kafirun innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kata-kata kafir ini, kalau kita ingin menyakiti hati mereka seperti mereka kemudian menggodok terjemahan Bible atau menggodok Bible mereka, bisa. Kata kafir itu kita terjemahkan dengan yang membuat mereka sakit hati, bisa. Kenapa tidak? Bisa. Tapi umat Islam dalam hal ini, agama Islam tidak membolehkan kemudian cara-cara seperti itu. Tapi mereka coba lahir, dikandung, lahir, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, sampai mereka meninggal pun yang ada di benak mereka, mereka menyembah Allah, kan gitu. Allah yang mana ini? Ya Allah yang mana asalnya itu adalah Allah. Ya kan? Nah ini penghinaan. Coba lihat di 1 Korintus 1:25 itu. Ya kan? Apa yang dikatakan? Karena Allah bodoh. Nah, coba lihat apa ini? Penghinaan macam apa ini? Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Ini penghinaan apa yang kayak gini-gini? Tapi mereka tidak pernah sadar itu. Diamnya umat Islam dianggap umat Islam itu bodoh. Sabarnya umat Islam dianggap umat Islam itu penakut. Padahal apa yang terjadi itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Sehingga kita tidak melaporkan, kita tidak merasa oh mereka sudah menghujat menista kita ini. Kita biarkan aja dengan lapang dada kita terima. Mungkin mereka belum tahu bahasa Yunani. Mungkin mereka tidak mengerti. Mungkin mereka nggak paham. Sehingga kita biarkan. Nah sekarang sudah sampai pada titik mereka merasa korban. Ini kelucuan yang mereka buat. Ya, kelucuan yang mereka buat. Mereka yang merasa korban, seakan-akan kita ini adalah pelaku utama, padahal pelakunya adalah mereka. Dan saya sendiri sampai hari ini saya tidak pernah merasa penghujat. Kalau toh saya dilaporkan, saya siap. Kalau memang itu harus terjadi, saya boleh meminta anak-anak saya apologet, nggak usah ada yang dilaporkan. Saya aja sendiri. Ngapain harus rame-rame? Saya aja yang kalian laporkan. Yang lain cabut laporannya, langsung aja. Ngapain harus lapor-lapor banyak kali? Mau jago-jagoan saling lapor, kita juga bisa. Kalau cuma mau saling lapor, banyak kita lapor lembaga Bible. Dan seluruh orang Kristen di Indonesia yang menyebut kata Allah, kita laporkan kalau kita mau. Tapi untuk apa? Itu hanya akan memperkeruh suasana. Cari induknya. Yang induknya itu adalah saya, Bang Zuma, pembina, ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Jangan laporkan anak-anak saya, laporkan saya saja saya. Satu aja. Ngapain harus banyak-banyak? Lebih kali kalian. Lebih kali kalian. Macam mau bikin arisan aja itu di Polsek, di Polres, di Polda. Satu aja yang kalian lapor untuk membuktikan kebenaran kalian. Itu aja. Tapi laporkan kami dan live-kan pada saat persidangan. Kita bahas Bible di sana, ya. Kita buktikan mana yang betul, mana yang salah di persidangan. Kan begitu.
Sederhana bukan? Ngapain kayak lebay kali? Kayak kalian itu anak-anak kecil. Kami dihina, kami dinistakan, Tuhan kami dibilang gondrong, Tuhan kami dibilang netek. Parah kali. Itulah risikonya kalau menuhankan makhluk kayak gitu. Sekarang kalian manja, kalian cengeng, kalian tidak lihat di Bible halaman pertama aja, ya Tuhan kami kok anggap melayang-layang di atas permukaan air. Hah? Coba kalau di dalam terjemahan Al-Quran Yesus melayang-layang di atas air, mau enggak kalian? Gak mau kan? Nah itulah yang kalian lakukan selama ini. Sejak kitab Belanda masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sejak itu pula kalian menghina Tuhannya umat Islam. Kalian tidak sadar. Tapi nggak apa-apa, silakan Anda kibarkan bendera kemenangan. Oke? Nanti kita lihat siapa yang menggali lubang dan siapa yang masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Umat Islam Indonesia tidak bodoh. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Nah itu. Jadi saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, tetap tenang, tetap ya tenang, tetapi harus ingat, kita bukan manusia, ya, musuh kita bukan manusia. Al-Quran kan alladziina aamanu yuqatiluna walladziina kafaru fi sabilit taghut inna qaida syaitan faqatilu awliya syaitan. Nah, itu kita manusia biasa. Jadi kita tenang aja tapi tetap siaga. Oke, kalau mereka kemudian ingin menakuti kita, percayalah, mereka sekarang sudah ada yang susah kencing. Sekarang mereka sekarang ada yang susah tidur. Mereka sekarang ada yang susah makan. Penjara bagi umat Islam, ya, itu ada tempat piknik, tempat belajar, tempat mentadaburi diri dan juga mentadaburi kitab suci. Gak usah takut. Ngapain takut? Mereka yang kemudian ya menabuh perang, kita sambut dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Ya, jadi teman-teman sekalian, teman-teman apologet, khususnya kalian jangan takut. Allah mengatakan apa? Inni ma'akum, bersama dengan kalian orang-orang beriman. Ya, sekali mereka menabuh perang, jangan pernah katakan kata mundur. Kalian yang meminta, kalian yang memulai, kalian juga yang harus mengakhiri. Demikian. Allahu Akbar. Silakan diambil. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Insya Allah Gurunda, nanti kita ini si Agatha penghujatannya sudah kami kantongi, si Edwin yang berkepala pelontos yang ada di podcastnya Dr. Richard Lee sudah kami kantongi, Mikana. Saking banyaknya saya lupa itu. Pokoknya penghujat-penghujat Kristen. Jadi kita kalau debat pasti menang, mereka kalah, akhirnya mewek melapor, ya. Kasihilah musuhmu, jangan melawan Lucu orang yang berbuat. Iya, siap. Nanti kita minta dari kuasa hukum kita minta untuk diadakan pra peradilan untuk kita diskusi dengan mereka pelapor-pelapor ini, ya. Ya, Gurunda, ya. Dan kita minta ya umat Islam yang punya link untuk vers, nanti liput semua hasil diskusi kita itu di kantor polisi atau di pengadilan. Tidak ada kemudian yang harus disembunyikan. Persidangan harus di-live-kan. Tanya jawab, ya, pernyataan saksi baik yang terlapor maupun yang pelapor itu harus kita liput dan kita siarkan. Siap-siap kalian untuk memperlihatkan daripada original teks kitab aslinya Nabi Musa yang kalian ambil, kemudian tulisan asli daripada Injilnya Yesus yang kalian gunakan, kemudian asli daripada manuskrip yang kalian gunakan itu harus kalian siapkan. Kenapa? Karena kita akan menuntut istilah-istilah Al-Quran yang ada di Bible. Kemudian tolong supaya mereka siap-siap untuk menghadirkan orang yang menulis atau melukis atau memotret Tuhannya yang Yesus itu, supaya
Yesus yang dikatakan yang mereka klaim itu di Indonesia adalah Tuhan mereka, betul-betul Tuhan mereka. Dan disinilah kita akan melihat kalau selama ini ada agama yang salah Tuhan, ternyata yang mereka tuhankan adalah orang bule, orang barat. Nah itu nanti menggelikan itu teman-teman. Nanti liputannya kita harapkan untuk di live-kan, ya. Kita minta kepada penyidik atau siapapun yang bisa kemudian meloloskan live-nya itu, supaya kita bisa mengemukakan dan dunia bisa melihat ternyata selama ini ada orang yang menyembah orang barat, salah sembah. Yang tadinya dipikirnya orang Yehuda, keturunan Yehuda, ternyata bukan. Saya kira begitu, Dinda. Lanjutkan. Ya, jadi nanti saya juga haturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimi ya barang-barang bukti terkait penghujatan orang-orang Kristen yang sudah saya pegang penghujatannya. Saya di sini atas nama ya Kang Yan, dan saya di sini mewakili Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia akan melaporkan orang-orang Kristen, oknum-oknum Kristen yang sudah menghujat Islam ya. Di antaranya adalah Agatha, bukti penghujatannya ada. Yang kedua Edwin, yang nama palsunya menggunakan gelar akademis palsu, Profesor Dr. Metatron, itu gelar palsu, itu juga menyalahi aturan. Kemudian Bom, pendebat Katolik atau bukan pendebat sih ya, pelawak Katolik, oknum Katolik, Joseph RK yang nama asli Senin, paling cepat, paling lambat pokoknya minggu depan kita segera. Soalnya yang kita laporkan ini secara maraton, secara simultan, lengkap gitu, bukan hanya satu yang kita laporkan. Karena mereka ada aksi, kita bereaksi. Kita nggak pernah main lapor. Mas Nandar, izin, aku di kick aja digantiin itu Bang Glenn dinaikkan supaya aku gak keluar room. Bang Glenn di bawah dinaikkan, gantiin aku aja. Aduh, ini Bang Moto ini sahabat saya. Gimana? Jangan, nggak apa-apa, gantian aja, aku di kick aja tapi biar gak keluar room. Bang Moto stay aja, Gantiin aku aja Bang yang Glenn. turun. Jangan, nggak apa-apa. Udah Aku sini aja aja yang udah. turun. Jangan gitu, nggak Ini apa-apa. juga mualaf cerdas ini. Gimana nih nanti? Udah nggak apa-apa, saya aja, nggak apa-apa, di kick aja. Biar nggak keluar ruangan. Oke. Bang Glenn. Siap. Nanti saya, Bang Glenn, Kang Yan akan bersinergi ya. Karena mereka yang main duluan loh, main api duluan loh. Mereka sudah nyerang Apologet Islam Indonesia ya. Mereka kira kita takut. Enggak ya, kita nanti laporkan. Agatha, jangan kau nangis kau mewek lagi. Edwin, kepala pelontos, jangan kau kabur dari Indonesia ya. Karena kalau kalian kabur dari Indonesia, maka kalian nasibnya sama dengan Saifuddin Ibrahim. Ya lihat, Saifuddin Ibrahim menderita tinggal di gubuk tua. Gara-gara menghujat, tidak mau mempertanggungjawabkan, akhirnya dia kabur ke Amerika. Itu ya. Iya, Oke. naikin Bang Glenn, aku di kick aja, Mas Nanda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Nandar, Bang Ian, dan rekan-rekan di sini, saya ingin menyampaikan sedikit update saya di Medan. Jadi untuk pergerakan yang kita simultan ini sinergi semua daerah, tolong kita bicarakan lebih lanjut di belakang layar saja. Karena sudah banyak yang beredar, sudah banyak yang memantau pergerakan saya juga di Medan, sehingga kita agak susah untuk bermanuver untuk saat ini. Tetapi insya Allah Sabtu Minggu ini kita juga sudah mulai bergerak di Medan. Jadi ada beberapa target yang kita siapkan, barang buktinya, unsurnya semua deliknya sudah kita siapkan, akan kita naikkan. Jadi untuk gerakan yang lebih sinergis lagi, Bang Nandar, Bang Ian,
kita bicarakan di belakang supaya ini gerakannya ini spontan, sinergi dari semua daerah. Jangan, tolong saya minta mohon untuk semuanya, tolong tunjukkan kalau ukhuwah Islamiyah itu masih ada di Indonesia, tolong. Jangan kita pikir soal yayasan, jangan kita berpikirkan soal golongan, jangan kita berpikirkan soal egois kita sebagai manusia, tolong. Tingkatkan, kita adakan lagi ukhuwah Islamiyah yang baik di Indonesia ini supaya tidak disepelekan. Ya, tolong, saya minta tolong. Karena kelemahan kita selama ini Bang. Kelemahan kita saya lihat ini. Ya, yang kita utamakan tuh ukhuwah nadliyah kita yang kita utamakan. Hanya golongan saja, jangan kita sebagai umat Islam kita harus menegakkan akidah, kita harus membela agama kita. Tolong, jadi dikesampingkan dulu semua ego-ego pribadi, disampingkan dulu semua ego-ego nama, siapapun kalian, kita sebagai umat Islam. Saya minta tolong dengan mohon supaya kita gerakan ini semua satu Indonesia bergerak supaya kita masih dianggap dan kita ini sebagai umat Islam masih tidak disepelekan, tidak tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain, ya. Karena di Medan ini intervensinya sudah cukup. Saya lihat intervensinya yang saya dapatkan di Medan intervensinya cukup tinggi ya, intervensinya tinggi sekali. Dan ada faktor-faktor lain yang lain faktor hukum yang ada di sini. Jadi tolong untuk apologet, silakan berapologet, saya tidak melarang, silakan lanjutkan jihad kalian, berapologet lanjutkan. Ya, jangan takut dengan intervensi, jangan takut dengan macam-macaman. Selama kita berpegang pada data, selama kita tidak menafsirkan data secara sembarangan, insya Allah aman. Jadi ya untuk saat ini yang saya bisa sampaikan hanya itu, karena ada beberapa informasi penting yang bisa kita bicarakan di belakang layar. Mungkin nanti Bang Ian, Bang Nandar, dan Bang Juma, saya juga, depan aja Pak, saya di Sihurang. Saya mohon Bang Juma juga untuk bisa bergabung dengan kami di Zoom, supaya bisa kita bicarakan gerakan ini, nggak sepotong-sepotong Bang. Sekali bicara langsung selesai semua urusan, begitu Bang. Saya mohon ya, keperbedaan waktunya malam ini. Karena gerakan ini kita nggak bisa setengah-setengah Bang. Perlu kita rencanakan dengan baik, kita rencanakan secara secara teknikalnya, secara teknisnya harus kita bicarakan lebih jauh lagi. Karena ini menyangkut integritas umat Islam Bang di Indonesia ini. Jangan kegiatan kita untuk memperbaiki akidah menjadikan senjata untuk melawan kita sendiri. Saya mohon dengan sangat, dengan segala kerendahan hati malam ini, waktu kita sediakan sedikit, saya sejam 2 jam untuk membicarakan ini Bang Juma. Siap. Ini Bang Glenn, terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti kita obrolkan lagi. Ini Bunda Pera, mohon maaf ya, ini banyak yang ini saya turunkan dulu ya Bunda Pera ya. Mohon maaf ya. Iya lanjut deh. Ya. Oke. Nah, ini juga ada tim pengawas dari Apologet Islam Indonesia. Jadi nanti Gurunda, mungkin Gurunda mau menanggapi atas apa yang disampaikan oleh Bang Glenn. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Sugi, sudah menyimak apa yang disampaikan Bang Glenn? Halo? Ya, halo. Halo. Suara saya terdengar Ustaz Sugi. Gimana, sudah menyimak apa yang disampaikan Bang Glenn? Ya, sudah. Silakan ditanggapi sebagai tim pengawas dari Apologet Islam Indonesia. Ya, terkait dengan ada maraknya kasus pelaporan ini ya, kita tidak boleh hanya tinggal diam, kita harus melakukan hal yang sama ya, seperti yang dikatakan Ustadz Nandar tadi. Kita juga sudah banyak mengantongi para penghujat itu. Jadi kita tidak perlu takut untuk menghadapi ini semua. Justru ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah betul. Ya, dakwah kalau tanpa ada tantangan itu bukan dakwah. Para nabi dimusuhi, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya itu karena dakwah. Jadi kita nggak perlu takut, tetap dakwah terus gaungkan sampai para kafir itu telinganya panas, yang berpikir insya Allah akan memeluk Islam.
Tetap semangat Bang Glenn, terima kasih atas partisipasinya Bang Glenn. Ya. Dan nanti Bang Glenn kita akan melaporkan para penghujat itu insya Allah dalam jangka waktu dekat ini. Mudah-mudahan Bang Glenn ada di Bandung. Kapan lagi Bang Glenn? Saya dan dan Kang Yan nanti akan melaporkan para penghujat. Mudah-mudahan Bang Glenn bisa bergabung ya. Halo? Bang Glenn? Hari Selasa saya udah di Jawa. Ya, hari Selasa ya. Iya. Hari Senin saya masih coba kolaborasi dengan Api Sumut untuk melakukan laporan-laporan dan persiapan. Ya. Jadi mereka mulai masif nih menggunakan suku malahan ya. Apa tuh gabungan suku Batak apa tuh namanya GK apa Bunda Nora? HBB, PDPBB, YNKI. Nah, itu mereka mereka sudah menggunakan suku ya untuk ini. Nanti kita lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi kita tentu sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak main hakim sendiri, tidak pokoknya harus secara prosedur hukum yang ada di Indonesia. Dewa itu ngomong belum? Bang Dewa mau ngomong Bang Dewa. Bang Dewa. Siap. Iya siap. Ya Dewa sih lebih baik diam gitu kan sampai disuruh ngomong daripada pada saat ngomong disuruh diam. Kan ini kita sama umat Muslim, ya kan? Ya, nah, ketika yang namanya Pak Glenn tadi ya mengatakan jangan pernah berhenti. Insya Allah Pak Glenn, seorang Mahadewa tidak akan pernah berhenti yang namanya menggaungkan Islam. Dewa sudah mengambil resiko, segala resiko yang bakal Dewa terima. Kenapa harus semua yang kenapa harus laporan? Yang jelas gue pukul Nabi ente. Gue pukul Nabi ente itu. Ya, kenapa nggak gue aja yang ngelaporin? Dewa aja dilaporin. Ya. Jadi gini ya, ketika umat Muslim itu berdakwah, kami tidak pernah yang namanya memukul. Kami itu merangkul. Kami tidak pernah menghina, tetapi kami berusaha untuk membina. Kami tidak pernah menyakiti kalau tidak ada bukti, tetapi kami menyayangi umat Kristen. Kami ingin, betul kata Bang Juma, membalikan marwah kami ya. Dan kalau toh misalkan ada terjadi sesuatu terhadap Dewa, misalkan Dewa di penjara gitu ya, ataupun apapun juga, insya Allah penjara itu akan Dewa jadikan sebagai rumah. Dan bukti-bukti yang namanya ajaran kasih itu ternyata diterapkan oleh umat Muslim. Apa buktinya? Tahu peristiwa Candy ketika dia mempermainkan yang namanya 2 kalimat syahadat? Kami sudah melaporkan, sudah mau dipenjara, tetapi kami memaafkan dia. Bayangkan itu ya. Itulah bukti ajaran kasih di dalam Islam. Seperti itu. Terus yang di bawah tadi mengatakan open camp semua, jangan pengecut. Nandar tiap hari open camp. Kalau ente berani, ente naik, silahkan. Ayo sama-sama open camp sama gua. Kalau ente punya keberanian. Nih kalau mau ngelaporin, laporin. Nih. Bukan menantang, gue bukan menantang. Gue berbicara berdasarkan bukti ketika berdiskusi. Bukti yang bicara, jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti namanya dongeng itu. Dongeng. Janganlah seperti itu ya. Ketika ente mengatakan dilapor ternyata ente sendiri yang melaporkan. Ajaran kasih yang kalian gembar-gemborkan ternyata cuma mulut doang. Mulut. Pada dasarnya ente itu buas. Lihat Saifuddin Ibrahim, ya. Ketika Saifuddin Ibrahim menjadi seorang Islam, apa pernah Saifuddin Ibrahim menghina Kristen? Tidak pernah Saifuddin Ibrahim menghina Kristen. Tapi pada saat Saifuddin Ibrahim berubah menjadi Kristen, betapa buas dia menghinakan kami sebagai umat Muslim. Buas dia itu. Pada saat Dewa, aduh ini mata apa ini? Apa sih tadi? Bang Dewa, awas, ya. Rambutnya potong nanti disembah. Oh. Ya, nih kalau mau gua tuh pada saat peristiwa Luga, gua udah bilang sama Bang Luga minta maaf lah, udah bicara baik-baik. Ternyata masih ngotot juga. Akhirnya apa? Akhirnya kena bogem. Akhirnya kena tangan gua ini, ya. Jadi kalau misalkan toh mau dilaporin, kenapa nggak gua aja pada saat itu yang jelas-jelas. Dan polisi juga ya, pada saat terjadi yang namanya pemukulan, polisi juga bertanya nanti kronologisnya apa, bisa sampai terjadi seperti ini.
Tidak usahlah seperti itu, kalah diskusi. Mereka itu sakit hati, banyak apa? Banyak domba mereka yang keluar kandang. Ini jelas ini. Banyak domba-domba yang keluar kandang. Setiap hari ada yang mualaf. Dan doakan ya, nanti ada yang mau mualaf, Dewa masih menunggu KTP-nya ini. Dewa masih menunggu KTP-nya. Insya Allah malam sekarang, kalau paling telat besok. Ya, seorang perempuan, dia mau mualaf. Doakan. Aduh, mata lagi. Kok jadi begini ya? Gara-gara mata. Ya udah, betul tidak ya, Bang Nandar ya, Pak Ade, pada saat Candy Susanto, Candy siapa tuh? Candy Susanto melakukan yang namanya pelecehan terhadap 2 kalimat syahadat. Kasus sudah dilimpahkan, kasus sudah dinaikkan, tetapi kami memaafkan. Betul? Betul. Pak Ade? Nah, betul. Kami memaafkan. Apalagi mereka yang digembar-gemborkan, kasihilah musuhmu. Apa? Mana buktinya? Kasihilah musuhmu. Ternyata hoak itu. Betul tidak? Hoak. Hanya Islam ya yang ketika mereka melakukan kesalahan kami memaafkan. Hanya Islam yang seperti itu. Dewa jadi ini bentar lagi maghrib. Bang Nandar, terima kasih. Di bawah ada yang mau naik. Ada yang mau naik, silakan dinaikkan ya. Dan Dewa tidak akan pernah berhenti ya. Pak Glenn, Dewa tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dewa akan selalu menyiarkan Islam sampai Dewa mati, sampai Dewa mati. Kalau toh misalkan ada orang-orang Kristen yang berusaha beberapa kali ingin membunuh Dewa gitu kan, seperti pengancaman, tanya Bang Juma kalau tidak percaya. Betul Bang, saya sampai diancam. Saya tunggu kamu Dewa jam 9 di sini. Saya samperin Bang Nandar jam 9 sampai jam 100 saya tungguin. Bayangkan dari jam 9 saya tunggu sampai jam 100 Pak De, 100 lewat 270, kagak nongol-nongol orangnya. Cuma ngancam doang. Bahkan yang luar biasa, akun yang bernama Kamikaze, tahu kan? Yeah. Benci ke Islamnya sampai ke tulang-tulang dia itu. Sampai dia mengatakan, saya berharap Indonesia terjadi perang agama dan Muslim semua musnah. Bayangkan itu, Pak De. Benci ke Islam sampai ke tulang-tulang dia itu. Saya tidak tahu ya, nasib orang ini seperti apa sih? Andaikan Kristen itu yang benar, apa harus dia berucap seperti itu? Aduh ini anak Dewa. Aduh, entar dulu. Cukur. Tidak ada di dalam Islam penghinaan. Tidak ada di dalam Islam penghinaan bagi orang yang gondrong, itu nggak ada di Islam. Ya, nggak ada. Cukur. Baik, sebelumnya Dewa tanya dulu, Pak Glenn. Ya, Pak Glenn kemarin ngelihat status Dewa nggak? Enggak, karena saya tadi seharian saya meeting ngobrol sama. Enggak, yang main skater itu, yang main skater, celananya bagus ya Pak Glenn ya. Murah-murah. Ya udah, itu aja mungkin dari Dewa ya. Ini sudah maghrib, udah masuk ke bentar lagi ajan maghrib. Pokoknya kita juga kalau udah ajan maghrib kita tutup kita. Jadi Kalisa mau menyampaikan sesuatu. Kalisa, ada yang mau disampaikan? Apa yang saya sampaikan ya, ini soalnya senior semua, ini banyak belajar juga pada sore hari ini. Aduh, dibesarkan pula, Masya Allah. Bicara. Sebelumnya ini ada beberapa orang juga yang saya baru lihat di sini, salam kenal, terutama juga untuk guru kita, Bang Zuma. Saya baru hanya mendengar nama beliau ya, dan tapi belum pernah satu room dengan beliau, belum pernah menyapa juga. Terus Pak Desugi sudah pernah ya, Bang Dewa apalagi, Bang Glenn di sini. Assalamualaikum, salam kenal. Pak Iyas tadi ya juga. Ya. Insya Allah, tabarakallah. Ini saya rasa semua yang tadi disampaikan oleh abang-abangku, kakak-kakakku ini udah sangat luar biasa, sudah mewakili semua. Saya di sini juga sedang belajar di dunia apologet. Saya baru kurang dari 2 bulan dan masih sedang terus belajar ya, seperti itu. Intinya gitu aja sih. Kalau misalnya memang untuk ini saran dari saya ya, kalau saya melihat dari cara kita live, memang saya sarankan sebaiknya di saat kita diskusi seperti ini buka kamera, itu aja sih kalau dari saya. Ya, dan saya sudah meniru ini. Saya sudah meniru metode yang dipakai Kak Lisa. Jadi kalau sekarang saya debat itu open cam. Otan, kau. Kalau yang ke open cam, Otan nggak selevel dengan saya, Otan. Kalau ada Otan debat dengan saya nggak open cam, nggak selevel dengan saya. Jadi mereka itu udah mikir dulu. Kasihan yang jelek, Mbak Lisa.
Kalau Nggak open cam masalah. kasihan yang Kita jelek. akan melihat wajahnya Iya. Bang Dewa, tapi apa yang dia sampaikan. Kalau saya itu berbicara dengan orang, saya bukan hanya mendengar apa yang dia ucapkan, tapi saya melihat dari cara dia bicara, ya, dari tutur katanya itu, dan juga dari mimik wajahnya kan kita bisa tahu orang itu seperti apa, serius. Ya, tapi kalau dia berbicaranya bagus, kalau kupingnya congean kan nggak enak juga. Betul tidak? Jadi Iya, kalau saya kasihan. Bang Dewa bukan hanya mendengar, tapi melihat dan juga merasakan seperti itu. Jadi kita bisa tahu tuh orang itu serius atau tidak. Gini loh, kalau kita berdiskusi dengan orang, ya, kalau orang itu di atas kita bisa belajar sama dia. Dan kita bisa tahu nih, oh ini kekurangan kita. Kita upgrade diri kita lagi supaya setara dengan dia. Tapi kalau kita di atas, terus kita berdiskusi dengan orang di bawah, berarti kita sama juga menurunkan level kita. Nah, itu loh. Jadi kalau misalnya orang itu di bawah tapi kita di atas, kita melihat dia tidak seimbang dengan kita, terus diskusi itu tidak sehat, ya udah di-kick aja, jangan diladenin. Itu sama juga kita menurunkan level kita. Nah, Bang Nandar, sebentar Dewa potong. Ini yang benci sama Islam sampai ke tulang-tulang nih, namanya Muhammad Ketua Api. Ini nih namanya. Nah, itu betapa luar biasa dia bencinya. Sampai dia iblis. mengatakan saya berharap Indonesia terjadi yang namanya perang agama dan Islam semua musnah. Tuh Muhammad Api, Ketua Api. Nah ini nih luar biasa ini bencinya. Dia mengatakan katanya mantan Islam. Dia mengatakan mantan Islam, tapi doa makan nggak tahu. Nih Muhammad Api, bukan fitnah Bang Nandar, tapi buktinya ada di Dewa. Buktinya ada di Dewa, ya. Masih Dewa screenshot ini buktinya, masih ada di sini. Tidak akan pernah Dewa hilangkan. Aderion mengatakan kalau Al-Quran adalah kitab tai, buktinya ada di Dewa. Bukti masih ada semua, disimpan rapi sama Dewa. Ya, semua ada. Mantap. Cuma sayangnya orang-orang penghujat itu wajahnya siluman. Seperti si kamikaze itu tuh, Muhammad Ketua Api. Wajah siluman itu. Wajah pengecut, kelihatan pengecutnya dia itu. Yap. Tidak berani Dewa, open cam. Bang Dewa, nggak usah membuat orang botol terkenal. Ya. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Ya, silakan guru-guru saya yang ada di sini di Kuningan. Dia sangat gembira itu Pak De ya, si Muhammad Api ini. Barusan DM ke Dewa. Begitu mendengar Bunda Ari Tonang, Islam dihancurkan di Israel, dia senang banget tuh itu. Seneng dia. Orang Jadi tuanya dihancurin di Israel pun dia seneng. Iya, aduh ya Allah. Baru tadi dia DM ke Dewa. Lihat nih, sebentar lagi Ari Tonang masuk. Sudah gitu siapa? Ratu Entok masuk. Muka ente perlihatkan, bukti ente ada di gua. Betapa benci ente sama Islam. Ada buktinya semua di gua. Tidak akan pernah gua hilangkan. Naik kalau berani. Mau Ya, gimana pokoknya... ente ngajak ketemu sama gua, disunat aja ente takut. Disunat takut loh. Mau ketemu sama gua. Bang Dewa nih suka di luar dari ranah nih, di luar tema terus nih Bang Dewa nih. Kalisa, Kalau di tempat Lisa, Dewa ini suka lelucon kalau si Dewa ini. Jadi kalau kita aja serius nggak bisa dia. banget dia suka merusak tema ini. Kalau masuk ke roomnya Lisa suka merusak tema. Tapi kalau kembali lagi Lisa kan beda ya, agak beda sedikit ya. Kalau misalnya keluar dari tema udah langsung di-kick. Nah, Dewa nggak pernah di-kick, Dewa turun, nggak pernah di-kick. Ya. Oke. Guru-guru yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya cintai, di sini sudah masuk waktu maghrib di Kuningan, Jawa Barat. Saya orang Sunda dari Kuningan, Jawa Barat. Sudah masuk waktu maghrib. Mungkin alangkah lebih baiknya kita tutup, nanti dilanjut lagi di lain kesempatan ya.